Perkenalkan, saya Aisyah Asar Syahdin. Pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai perbankan. Untuk poin pertama, silahkan teman-teman simak baik-baik tentang pengertian singkat dan fungsi perbankan sebagai berikut. Halo, saya Faradiba. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi bank. Yang pertama yaitu pengertian bank. Profesor James Verin Stuart dalam bukunya yang berjudul Bank Politics mendefinisikan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memberi kredit, baik dengan uang sendiri maupun dengan uang yang dipinjam oleh orang lain, dan mengedarkan alat penukar berupa uang kertas serta uang gira. Yang kedua yaitu fungsi bank. Fungsi bank diantaranya adalah yang pertama, penghimpun bank dari masyarakat. Bank berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat karena bank dipercaya masyarakat sebagai tempat penyimpan dana yang aman. Yang kedua yaitu penyalur dana ke masyarakat. Sebagian besar penyaluran dana kepada masyarakat terdiri dalam bentuk kredit untuk bank konvensional dan dalam bentuk pembiayaan bank syariah. Yang ketiga, pelayanan masyarakat. Bank juga dapat memberikan beberapa fungsi pelayanan kepada nasabah. Di antaranya adalah pengiriman uang atau transfer, pemindah bukuan, penegahan surat-surat berharga, clearing, letter of credit, inkaso, safe deposit box, dan garansi bank. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai agent of service. Nah, itu dia pengertian singkat dan fungsi dari perbankan. Poin selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja sih jenis-jenis bank yang dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatannya. Halo, perkenalkan nama saya Nurhalisa. Saya akan membawakan materi mengenai jenis-jenis bank. Yang pertama, jenis bank berdasarkan fungsinya. Adapun diantaranya yaitu bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Jenis bank yang kedua yaitu jenis bank berdasarkan cara menentukan harga. Contohnya yaitu adalah bank konvensional dan bank syariah. Jenis bank yang ketiga yaitu jenis bank berdasarkan kepemilikan. Adapun diantaranya yaitu bank pemerintah, bank milik swasta nasional, bank asing, dan bank campuran. Jenis bank yang terakhir atau jenis bank yang keempat yaitu jenis bank berdasarkan status. Contohnya adalah bank devisa dan bank non-devisa. Sekarang kita sudah tahu ada beberapa jenis bank yang ada. Tapi kalian tahu nggak sih, dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank memiliki prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip apakah itu? Silahkan disimak penjelasan berikut. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Azza Putri. Saya akan membawakan materi mengenai prinsip-prinsip kegiatan usaha bank. Yang pertama ada prinsip kehati-hatian atau prudential principle, yaitu bersikap hati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah dengan cara memastikan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua ada prinsip kepercayaan atau fiduciary principle, yaitu memberikan kepercayaan pada nasabah atas kredit yang telah diberikan. Yang ketiga, ada prinsip kerahasiaan atau confidential principle, yaitu data nasabah yang ada pada bank akan disimpan dengan baik dan tidak diberikan pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, ada prinsip mengenal nasabah atau know your customer service, yaitu mengenal nasabah dengan cara mencari tahu alamat, penghasilan nasabah, dan pekerjaan nasabah. Itulah tadi prinsip-prinsip kegiatan usaha yang dipegang oleh bank. Nah, yang pasti di mana ada usaha pasti ada hasil dong ya. Jadi, materi berikut adalah hasil atau produk-produk apa saja yang dikeluarkan oleh perbankan. Halo, saya sahabat saya Arianto akan menjelaskan tentang produk-produk perbankan. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, bank memiliki beberapa produk yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kredit pasif dan kredit aktif. Pertama, kredit pasif, adapun simpanan yang berupa kredit pasif sebagai berikut. 1. Tabungan, yaitu simpanan yang hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek ataupun alat yang dipersamakan dengan itu. 2. Giro, yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, ataupun dengan cara pemindah bukuan. 3. Deposito berjangka, yaitu simpanan yang hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan. 4. Sertifikat deposito, yaitu deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.
5. Surat-surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, wesel, saham, ataupun obligasi yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Kedua, kredit aktif. Adapun kredit aktif perbankan sebagai berikut. 1. Kredit rekening koran, artinya kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya atas jaminan surat-surat berharga, barang dalam gudang, atau barang bergerak. 2. Kredit reimburse atau letter of credit, artinya kredit yang diberikan dengan cara membayar harga pembelian suatu barang setelah nasabah memperlihatkan bukti-bukti pengiriman barang antar negara. 3. Kredit accept, artinya kredit yang diberikan dengan cara menandatangani wesel yang ditarik oleh nasabah dan dijual ke bank. 4. Kredit dokumenter, artinya kredit yang diberikan atas jaminan dokumen yang diserahkan ke bank. Terakhir, kredit dengan jaminan surat-surat berharga, artinya kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli surat-surat berharga. Baiklah teman-teman semuanya, di sini kita sudah mengetahui mengenai pengertian, fungsi, jenis-jenis, prinsip kegiatan usaha, dan produk-produk apa saja yang dikeluarkan oleh perbankan. Ada lagi nih satu usaha yang memiliki peran penting dalam usaha perbankan, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Mengenai pengertian, fungsi, tugas, dan wewenangnya bisa disimak sebagai berikut. Halo, saya Mulihari Nisa akan membawakan materi mengenai Lembaga Penjamin Simpanan atau disingkat dengan LPS. LPS merupakan sebuah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpanan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. LPS secara penuh beroperasi pada tanggal 22 September 2005, 12 bulan setelah UU LPS diundangkan pada tanggal 22 September 2004. LPS dapat mengembalikan simpanan nasabah dengan jumlah sesuai ketentuan apabila bank tersebut menjadi bank gagal. Bank gagal atau failing bank adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh LPP atau Lembaga Pengawas Perbankan. Nah, adapun tugas lembaga penjamin simpanan, yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Yang kelima, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Adapun wewenang lembaga penjaminan simpanan, yang pertama, menetapkan dan memungut premi penjaminan. Yang kedua, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang ketiga, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Yang keempat, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Yang kelima, menjatuhkan sanksi administratif. Nah, itulah tadi yang dapat kami sampaikan secara singkat mengenai perbankan. Jika teman-teman belum mengerti, teman-teman bisa mengulang dan menyimak kembali videonya. Cukup sekian dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah!